Sebagai mahasiswa, setiap hari kami dihadapkan pada berbagai informasi, permasalahan, dan tantangan yang menuntut kemampuan berpikir kritis. Salah satu keterampilan penting yang perlu kami miliki adalah kemampuan melakukan riset untuk menemukan solusi yang tepat. Melalui proses belajar, membaca, dan mencari referensi, kami memahami bahwa dalam dunia pemasaran, keputusan yang baik tidak dibuat berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai mahasiswa, kami mempelajari bahwa riset pemasaran berperan penting dalam memahami kebutuhan konsumen, mengidentifikasi peluang pasar, serta membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih efektif. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai riset pemasaran, mulai dari pengertian, proses, hingga manfaatnya dalam mendukung strategi pemasaran yang tepat. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Selamat menyaksikan. Bab 4, Riset Pemasaran. Pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang berkaitan dengan pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu perusahaan memahami kondisi pasar secara lebih mendalam sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan menurut para ahli, menurut Kotler dan Keller 2009, riset pemasaran adalah proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang dilakukan secara sistematis. Informasi tersebut digunakan untuk membantu manajemen dalam mengidentifikasi masalah serta menemukan peluang untuk pemasaran dan konsumen. Riset pemasaran membantu perusahaan memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Dengan begitu, produk atau jasa yang ditawarkan bisa lebih sesuai, sehingga peluang diterima pasar menjadi lebih besar. Yang kedua ada mengidentifikasi peluang dan masalah pasar. Melalui riset, perusahaan dapat menemukan peluang baru seperti segmen pasar yang belum tergarap. Selain itu, riset juga membantu mengidentifikasi masalah, misalnya penurunan penjualan atau perubahan preferensi konsumen. Yang ketiga ada menganalisis perilaku konsumen dan tren pasar. Riset digunakan untuk melihat bagaimana perilaku konsumen dalam membeli produk, termasuk kebiasaan, preferensi, dan faktor yang memengaruhi keputusan. Selain itu, perusahaan juga bisa mengetahui tren yang sedang berkembang di pasar. Yang keempat ada menentukan strategi pemasaran yang tepat. Dengan data yang diperoleh dari riset, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Yang terakhir ada faktor dilakukannya riset. Yang pertama ada relevansi. Jadi perusahaan melakukan pemasaran karena beberapa faktor penting. Salah satunya adalah kebutuhan akan informasi yang relevan atau sesuai untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua ada keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu umumnya riset dilakukan pada saat perusahaan membutuhkan informasi ketika ingin menganalisis situasi persaingan, pergeseran selera konsumen, atau masuk ke pasar baru. Terkadang situasi yang mendesak seringkali menghalangi perusahaan untuk melakukan sebuah riset, sehingga keputusan yang diambil seringkali bertentangan dengan metode ilmiah. Yang ketiga ada ketersediaan data.
Kurangnya data internal juga mendorong dilakukannya riset. Ketersediaan data riset diperlukan saat informasi internal atau data internal perusahaan kurang memadai untuk keputusan strategis pemasaran. Yang terakhir ada biaya dan manfaat. Jadi perusahaan juga mempertimbangkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan materi selanjutnya yaitu C. Proses riset pemasaran. Proses riset pemasaran adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang relevan dalam pemasaran suatu produk atau jasa. Berikut tahapan yang perlu dilakukan dalam riset pemasaran, yaitu yang pertama, perumusan masalah. Tahap awal yang melibatkan identifikasi dan pemahaman masalah yang perlu dipecahkan atau peluang yang ingin dijelajahi. Tahap ini penting untuk menentukan tujuan riset yang jelas. Lalu yang kedua ada penentuan desain riset. Langkah selanjutnya setelah masalah dirumuskan yaitu menentukan pendekatan riset yang akan digunakan. Sumber informasi dan desain riset harus selaras, tergantung pada sejauh mana masalah diketahui. Jika hanya sedikit, maka dipilih riset eksploratoris, telaah pada data yang sudah dipublikasikan, mewawancarai pakar, menelaah literatur dengan kasus yang serupa. Jika masalah telah dirumuskan dengan jelas dan akurat, maka riset deskriptif atau kausal yang dilakukan. Yang ketiga ada sampel dan pengumpulan data. Tahap di mana peneliti memilih cara pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder, sesuai kebutuhan untuk memecahkan masalah. Pemilihan sampel yang tepat menjadi kunci untuk mendapatkan data yang representatif. Selanjutnya yaitu 4. Perancangan pengumpulan data. Tahap menyusun alat seperti kuesioner atau panduan wawancara secara hati-hati agar pertanyaan relevan, jelas, dan tidak mempengaruhi jawaban responden. Yang kelima, hasil dan interpretasi data. Tahap menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh wawasan yang relevan. Tahap ini meliputi pengolahan data, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan yang mendukung tujuan riset. Yang keenam, laporan riset. Rangkuman hasil, kesimpulan, dan rekomendasi penelitian yang diserahkan kepada pihak manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Proses riset pemasaran membantu perusahaan memahami pasar dan merespon kebutuhan konsumen serta perubahan lingkungan bisnis dengan lebih efektif. Riset pemasaran juga menghadapi beberapa hambatan yang dapat menghambat proses riset dan mendapatkan hasil yang akurat dan relevan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Riset pemasaran membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga manusia yang cukup besar. Perusahaan dengan sumber daya terbatas mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan riset pemasaran yang komprehensif. Yang kedua adalah perubahan perilaku konsumen. Konsumen cenderung berubah dalam berperilaku dan preferensinya seiring waktu. Hal ini dapat menyulitkan perusahaan dalam mengikuti perkembangan pasar dan memperbarui riset mereka secara rutin. Lalu yang ketiga adalah kesulitan dalam mengumpulkan data yang akurat. Mengumpulkan data yang akurat dan representatif dapat menjadi tantangan, terutama jika sampel yang digunakan tidak mewakili populasi secara menyeluruh, atau jika responden memberikan jawaban yang tidak jujur atau sesuai dengan kenyataan. Dan yang keempat adalah keterbatasan waktu. Risiko bisnis sering membutuhkan keputusan yang cepat. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan riset pemasaran secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan penting. Riset pemasaran merupakan proses penting dalam pengembangan produk, pemasaran, dan strategi bisnis. Melalui riset pemasaran yang baik, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan permintaan pasar, mengidentifikasi peluang, dan menginformasikan pengambilan keputusan pemasaran yang lebih baik.